Tentu kita tahu perkembangan di era saat ini sudah cukup berkembang, salah satunya yaitu seni grafis. Banyak orang yang kerap kali lebih memilih mengerjakan suatu karya secara instan, menggunakan berbagai teknologi mutakhir untuk menyamakan dengan hasil karya seni grafis. Memang hasilnya terlihat sama, lebih rapi, bersih, dan penuh eksplorasi warna. Namun nuansa rasa, goresan-goresan, serta nilai estetis yang pada karya itu tidak menampak sama sekali dan akan terasa berbeda dibandingkan karya grafis yang pengerjaannya manual. Pengertian seni grafis. Seni grafis merupakan seni dua dimensi yang bisa diciptakan atau dibuat melalui teknik cetak. Umumnya seni ini akan menggunakan medium kertas sebagai bentuk dari hasil karya yang dibuat. Dalam proses pembuatannya, seni ini akan dilakukan dengan teknik cetak seperti cetak sablon, cetak dasar, dan lain sebagainya. Secara seni grafis, terdapat dua pendapat mengenai berawalnya seni ini di dunia. Pertama, menurut pada penemuan seni cetak grafis tertua yang ditemukan di timur dunia, tepatnya negeri Tiongkok, bangsa Romawi juga telah mengenal teknik ini yang digunakan untuk menghias jubah-jubah dengan cetak stempel. Namun perkembangannya terhitung tangan. Teknik grafis baru berkembang di Eropa pada abad ke-13 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg dan didirikannya pabrik kertas pertama di Italia. Pendapat kedua, seni grafis telah muncul dari sejak zaman purba dengan ditemukannya cap tangan di gua-gua prasejarah, termasuk di Sulawesi. Meskipun belum menggunakan teknik cetak mutakhir, namun esensi seni grafis tetap ada, yaitu mentransfer gambar dari cetakan yang berupa tangan. Perkembangan seni grafis di Indonesia. Seni grafis mulai muncul di negara Indonesia adalah sekitar tahun 1950. Selanjutnya, seiring perkembangannya, teknik cetak grafis sudah mulai banyak digunakan pada seni terapan untuk membuat suatu poster-poster perjuangan. Di Indonesia sendiri memiliki tokoh-tokoh penting dalam perkembangan seni ini. Beberapa di antaranya adalah Suromo dan Abdul Salam dari daerah Yogyakarta. Selain itu, ada juga Baharudin Marasutan dari Jakarta dan Mokhtar Apin. Jenis karya seni grafis. 1. Cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klis atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klis atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tempellah gambar pada kertas. Stempel merupakan salah satu alat untuk mencetak gambar atau tulisan dengan teknik cetak tinggi. Cetak tinggi di sini dengan memanfaatkan bentuk atau permukaan yang paling tinggi dapat kita lihat adanya gambar atau tulisan yang timbul yang nantinya akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan pada benda yang diberi warna. 2. Cetak dalam. Intaglio-print. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klis dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis dalam antara lain esta, mezzotin, 3-point, dan lain sebagainya. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dilembabkan dengan air lalu diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan berbentuklah gambar atau tulisan sesuai yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam. 3. Cetak datar. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah perbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Teknik ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa. Klise cetak ini menggunakan batu cadas, limestone,
biasa disebut dengan litografi. Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam seng untuk memperingan proses kerja. Planografi cetak datar di mana matrik permukaannya tetap hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset. 4. Cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar, screen, dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau senigrafi. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Kain screen ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. 5. Cetak digital. Digital printing merupakan salah satu teknik mencetak gambar berbasis digital berupa file, kemudian dicetak di platform media secara cepat. Biaya produksi dari proses ini bisa dibilang secara umum lebih tinggi per satunya daripada teknik percetakan yang lainnya. Macam-macam digital printing. 1. Inkjet printer. 2. Mesin plotter atau plotter machine. 3. Digital offset. 4. Flatbed printing. 5. 3D printing. 6. Sablon digital. Manfaat seni grafis dalam kehidupan. 1. Proses pekerjaan bisa lebih cepat. 2. Digunakan sebagai media penyampaian pesan. 3. Wadah penyampaian perasaan seseorang. 4. Hasil yang lebih indah dan menarik. Karakteristik seni grafis. 1. Karya seni akan dihasilkan dengan cara dicetak. Hal ini akan mempermudah proses produksi ulang dengan hasil karya yang sama, baik itu dari ukuran maupun bentuk. 2. Karena bisa dicetak ulang. Itu artinya karya seni bisa dilakukan proses reproduksi hingga lebih dari 1. 3. Hasil karya seni sangat ditentukan bagaimana teknik cetak yang digunakan. Hal ini akan membuat karya seni memiliki karakteristik yang sesuai dengan teknik pembuatannya. 4. Selain itu, karakteristik dari karya seni juga akan dipengaruhi oleh jenis ataupun media yang digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.